Hadir dalam acara evaluasi pembangunan bidang kesehatan Sekda Kabupaten Gorontalo, Insinyur Haja Hadijah Taib MM, Dr. Roni Sampir Eskep MKes, serta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga melantik pejabat Puskesmas se-Kabupaten Gorontalo. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi bakti saya pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan ini akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bupati dalam sambutannya mengatakan, kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar setiap manusia. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Kita berharap ini benar-benar mereka sudah isap, sehingga akan sampai dengan akhir masa jabatan saya, seluruh SDM di bidang pendidikan dan kesehatan dan birokrasi kita itu benar-benar sudah standar. Itu target saya. Kita mulai dengan kesehatan dan pendidikan. Nah, mulai tahun ini kita benar-benar sehingga kalaupun masih ada kekurangan sampai dengan 3 tahun. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat. Ini yang masih terus kita dorong. Karena contohnya TBC kita masih tinggi kan. Serviks kita, kanker ibu-ibu masih tinggi. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran untuk memeriksa. Nah, ini yang perlu kita terus dorong, bagaimana masyarakat pola hidup sehat sekaligus menggunakan fasilitas kesehatan ini untuk kesehatan. Menarik untuk pembangunan biohotel ini mulai tahun ini Pak ya? Oh ya, mulai tahun ini kita sudah punya anggaran 24 miliar. Perencanaannya sudah selesai. Setelah tender, itu kan di tender, ya mungkin paling lambat Maret kita sudah mulai. Misalnya saja kematian bayi itu terus menurun. Target nasional kematian bayi itu maksimum adalah yang direkomendasikan 23 per 1000 kelahiran hidup. Kita di angka 7,8, jadi 2 kali lipat penurunannya. Jadi sekali lagi kami menyampaikan adalah kematian ibu melahirkan. Itu kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 sampai 2017 ada penurunan angka kematian itu sampai 50%. Kemudian yang berikut adalah demam berdarah. Ini penyakit yang berhubungan dengan tropik, dengan lingkungan dan perubahan cuaca. Kalau kita bandingkan antara 2016 dan 2017, itu penurunannya 50%. Bupati berharap agar masyarakat lebih menjaga lingkungan sekitar sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terjaga dengan baik.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.